Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahu alazim. Ibu sekalian, jamaah pengajian Aisyah PCA dan PCA dan PLA Pamekasan Jatian dan Kembangan Utara. Wabil khusus Ibunda Khalifah yang amat saya hormati, Pak Imam yang saya hormati, pertama pada bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian, sehingga ini kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi, bersilaturahim dalam kegiatan pengajian rutin. Yang insya Allah sebagaimana yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu, insya Allah saya setiap Selasa ketiga, setiap Selasa ketiga secara rutin. Kalau saya di Aisyah Kembangan itu setiap Ahad kedua. Jadi kalau Kembangan itu Ahad, kalau di Pamekasan Jatian ini Selasa. Tidak apa-apa, ya sama. Karena secara rutin, ibu-ibu sekalian, para jamaah Allah, tentunya saya ingin menyampaikan terkait dengan hal-hal yang sangat penting, yang pokok dalam kehidupan kita, bermuamalah dan beralisyah. Ibu sekalian yang saya hormati, sholawat serta salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang berbahagia, yang saya hormati, Nusewu ada sebuah hadis yang cukup masyhur, yang insya Allah kita semuanya tahu, kita semuanya hafal mungkin. Kalau tidak hafal, sering mendengarkan. Sabda Rasulullah, awal ma yuhasabu bi 'abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti yang dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholat itu baik, fa'inku bilang faku biasa amali, fa'inukat farukat sahir amali. Apabila sholatnya itu diterima, dikabulkan oleh Allah, maka semua amalannya itu akan dikabulkan oleh Allah. Namun sebaliknya, kalau sholatnya itu tidak diterima karena sesuatu dan lain hal, maka hadis itu menyatakan semua amalannya akan tidak dikabulkan pula, tidak diterima pula. Bosok kasare, kalau sholatnya ditolak,
amalan yang lain juga akan ditolak. Na'udzubillah ini kita beramal baik, kita beramal soleh, kita berbuat baik apapun, puasa juga bagus, lainnya bagus, zakat, infak, sedekah dengan orang lain hubungan kita juga bagus. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, tidak ada kemungkinan menjadikan sholat kita tidak diterima. Kalau sholatnya tidak diterima, melihat hadis yang tadi saya sampaikan, berarti amal yang baik-baik itu juga tidak diterima. Sekali lagi, na'udzubillahi min dzalik. Kami berdoa kepada Allah dari demikian. Gitu oke. Oleh sebab itu, ibu sekalian, karena apa? Syariat Islam yang paling utama dan yang paling nampak itu adalah sholat. Memang banyak yang menyatakan bahwa utamanya adalah akidah. Memang betul akidah. Tapi kalau akidah itu diartikan hanya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin akan kekuasaan Allah, yakin kita semuanya beriman kepada Allah dalam segala hal, termasuk kita yakin semua perintah Allah. Tapi kalau perintah Allah itu kemudian yang namanya sholat, lalu sholat itu menurut saya bukan sholat itu satu aras-aras. Sholat dan sholat dangka, jero bersih, jero melakukan sholat rok-rok asam. Ini gak males sholat, ini males dia aras. Sudah sholat rajin, tapi pola sholatnya tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka itu juga menyebabkan sholat kita tidak sempurna. Oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian, jamaah rahimahumullah, karena sholat ini penting, maka bagaimana dalam hal ini khusus saya, materi saya setiap Selasa ketiga, saya akan menyampaikan pola ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Menurut saya, kalau nanti sekiranya apa yang saya sampaikan mungkin pandangan ada yang tidak sama, saya juga kaget. Karena apa yang saya maksudkan, tuntunan ibadah secara praktis menurut Rasulullah di Muhammadiyah itu ada tuntunan, yaitu yang namanya HBT. Masih kenal bu nama HBT? Kenapa nih bu? Himpunan Putusan Tarjih. Himpunan Putusan Tarjih. Maaf, sekedar tahu bedanya fikih yang ada di Muhammadiyah dengan fikih yang di luar Muhammadiyah itu ada beda. Apa bedanya? Kalau di Muhammadiyah itu mesti diputuskan oleh majelis tarjih. Majelis tarjih itu muktamar, kumpul secara nasional, mengumpulkan para ulama-ulama Muhammadiyah dan undang ulama non Muhammadiyah di sana adu dalil. Sama-sama membawa hadis, sama-sama membawa ayat. Maka mana hadis-hadis yang ada itu mungkin ada perbedaan, mungkin ada yang bertentangan, mungkin ada yang hampir mirip. Maka dikaji itu, maka diputuskan dipilih yang terkuat. Maka yang terkuat itu namanya dirojih, kemudian dijadikan sebuah keputusan. Nah, keputusan itu yang dikumpulkan dalam sebuah buku namanya Himpunan Putusan Tarjih, yang namanya HBT. Ini HBT jilid 1. Ya, kemudian ada HBT jilid 3, lebih tebal. Ada HBT jilid 3. Nah, karena itu sekali lagi izinkan tema saya terkait dengan pola ibadah praktis, tata cara praktis ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah, yang dalam hal ini pijakannya adalah HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Ngerti bu ya? Supaya ibadah kita makin sempurna.
makin sempurna. Tapi kalau fikih yang dipahami oleh kelompok lain itu rata-rata adalah diwasiatkan, dipesankan, kemudian disampaikan oleh orang yang dianggap paling terhormat. Bisa jadi paling tua, bisa jadi si paling pintar dan seterusnya. Kan di Muhammadiyah tidak. Di Muhammadiyah tidak seperti itu. Memutuskan bagaimana caranya sholat itu bukan karena Pak Hajar Nasir, bukan karena Pak Amin Rais zaman dulu, bukan karena Pak Safi Ma'arif, bukan karena Pak Din Samsudin, tapi diputuskan oleh majelis tajih. Termasuk di dalamnya bagaimana untuk menentukan tanggal 1 setiap bulan itu bukan pimpinan, tapi majelis tajih dan badan hisab ilmu falak itu. Itu ibu sekalian para jamaah rahimahullah. Sehingga mungkin ada perbedaan. Kalau ada perbedaan tidak ada masalah, gitu ya. Tapi kita tahu agar bagaimana sih sebenarnya pola ibadah menurut Muhammadiyah yang ada di dalam KBP. Kata begini, saya diterima pola ibadah yang pertama adalah sholat. Tapi kalau bukan bakal sholat tadi ini, kalau bukan bakal sholat, karena sholat itu harus diawali dengan berwudu. Sholat itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena itu yang pertama yang akan saya sampaikan adalah bab toharo. Bab toharo, ya, toharo dalam HBT ini ada toharo itu membersihkan hadas kecil, ada membersihkan hadas besar, ada pola membersihkan najis. Hari ini insya Allah tak selesaikan bab masalah membersihkan hadas kecil, yaitu berwudu. Karena itu secara praktis, mohon maaf, saya tidak menghadapi istilah kajian kitabnya enggak. Saya akan menyampaikan bagaimana kajian praktis, tata cara praktis, cara berwudu yang dalam hal ini sesuai dengan tuntunan majelis tajih, yaitu dalam himpunan putusan tajih. Bu, saya lagi di dalam Al-Quran kalau mau sudah saya bacakan, ya, tadi sudah saya bacakan surat Al-Maidah ayat 6. Saya baca sebagian, tidak semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mau menegakkan mendirikan sholat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Tidak ada berapa kalinya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum dan kedua tanganmu. Tidak ada berapa kalinya. Ilal marafiq sampai ke sikutmu. Wamsahu bi ru'usikum dan usaplah kepalamu. Wa arjulakum dan kakimu ilal ka'bayn sampai ke mata kaki, sampai ke kemiren. Itu ayatnya. Nah, bagaimana pola dan tata caranya menurut HBT nomor 10? Yang pertama, tata cara berwudu menurut HBT. Ini sampai belum biasa, ya kok biasa no. Mungkin mau, kamu udah aku biar ya Pak, ya apa? Ya belajar untuk dipadano supaya apa? Supaya lebih sempurna. Itu aja, supaya lebih sempurna. Kalau ada wudu yang tidak sama dengan ini, maaf, Muhammadiyah
dia tidak pernah menjustice atau tidak pernah menghukumi, dan itu tidak sah. Muhammadiyah tidak pernah menyalahkan paham lain. Cuma Muhammadiyah berusaha bagaimana melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dalam ibadah hakiki itu ada istilah ibadah yang ada mahdhur, ada yang ghairu mahdhur. Ibadah mahdhur artinya ibadah yang khusus. Ibadah yang khusus artinya pola dan tata caranya sudah ditentukan oleh Rasulullah, oleh Allah lewat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu tidak akan menentukan kalau tidak atas in huwa illa wahyu yuha, kecuali atas dasar wahyu dari Allah. Hanya ada wahyu itu yang ditulis di dalam Al-Quran, tapi ada yang wahyu itu tidak ditulis di dalam Al-Quran. Kalau belajar hadis, ada istilahnya adalah hadisnya bukan hadis biasa. Ini begini, ini satu contohnya. Nah, ini ibu sekalian. Nah, wudhu itu termasuk ibadah khusus, ibadah mahdhur. Ada tata caranya dari Rasulullah. Maka bukan jari dan jari. Jadi ya pulau jari dan jari. Padahal ngoten Bu, lumayan bisa. Ya jari dan jari gitu. Nah, oke. Yang pertama, tata cara berwudu yang pertama adalah idza tawadda'a faqul bismillahirrahmanirrahim mukhlishan niyatakan billah. Yang pertama, ahli wudu membaca bismillahirrahmanirrahim disertai dengan niat semata-mata mencari ridha Allah, niat yang ikhlas karena Allah. Nek biaya kulo dilani wong tuwa kulo, mbah kulo, kok niat itu nawa itu butuh akhir hatasil aswari fardhalillahi ta'ala. Niat insun butuh nilamakan hatas ikan air karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai tidak dimana lupa. Apakah niat itu harus diucapkan? Niat itu perbuatan hati, tidak harus diucapkan. Kalau diucapkan, apakah nggak boleh? Boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh kalau diucapkan. Nah, ini siapa yang mengucapkan nawaitu doa rabbil hadasil asghari fardhalillahi ta'ala, ya paling tidak yang ngerti terjemahannya. Nawaitu doa itu artinya apa? Kan mungkin tapi saya yakin sampai masuk ke ketika zamannya kalau itu doa niatnya wudu ngoten mawon. Andai kata tidak diucapkan tidak apa-apa, tapi bismillah harus diucapkan. Jelas ya, fakul bismillahirrahmanirrahim, maka ucapkanlah. Jadi ucapan moco ambek batin itu beda. Ngoten nggih. Umpamane gak diwaca, dibatin dalam hati. Dalam hati moco bismillahirrahmanirrahim tapi gak ucapkan. Niku tidak termasuk, belum sesuai dengan sunnah Rasulullah. Belum sesuai dengan sunnah Nabi. Apakah gak sah? Saya tidak mengatakan itu sah atau tidak sah. Muhammadiyah tidak mengatakan itu tidak sah. Gak berani mengatakan itu. Cuma mulai usia dorong cocok ambek tuntunan Nabi Muhammad. Belum sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Berarti bismillah itu diwaca sing itu tidak berarti sama lu kabeh. Ya pokoknya sambil kudu dhewe lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati niat saya berwudu karena Allah. Ngoten Bu. Kalau dibaca saya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu'a bi rabbil hadasil aswari fardhalillahi ta'ala. Apa boleh? Boleh. Enggak apa-apa. Tapi kalau tidak dibaca nawaitunya itu tidak berarti tidak niat. Sekali lagi niat itu perbuatan hati.
boten perbuatan lambe maaf soro kasane lambe mulut ya panjenengan sewu saking griya orang jauh masa ke sini sampai niat dong sampai moco niat saya ke masjid pemuda untuk mengikuti pengajian kan enggak dong itu maknanya niat itu berarti dalam hati tapi bismillah harus dibaca nah, wajib kalau sudah wajib ya wajib makanya ada ulama itu berpendapat bagaimana Pak kalau wudhu itu di dalam jeding nah ini kalau jeding itu kalau moco malah moco Quran mau nyanyi ya boleh kadang-kadang orang ngomong nih nyanyi ngerti ya nyanyi kamu nah cuma karena kondisi ada yang berpendapat sampai sekali itu dalam YouTube adidaya. Sekali itu dalam YouTube ada adidaya. Ada karena kondisi karena rumahnya sempit, nuwun sewu, gak duwe keran wudu dhewe, ana ya boleh sedeng. Maka hal yang semacam itu dimaklumi, tapi maca bismillah tidak dikeraskan. Ini maca bismillahirrahmanirrahim. Maca bismillah boleh jadi gak oleh. Tandanya yang moco itu diwoco oleh tidak mati. Jadi ini, itu si moco. Jadi moco tidak mati itu loh kan ini gak gerak belas. Itu aja. Itu aja. Itu pendapat yang lain. Tapi yang jelas memang dalam hal ini kalau bisa memang kita gunakan untuk berwudu sendiri di luar kamar mandi. Ini iso, ini kalau sampai tadi itu kan Islam itu tidak memberatkan, tapi juga jangan diremehkan, gitu aja. Ini iso, kalau iso bangun obat kerja terus kayak iso gaya kerja ya, itu jadi sambil bongkar ngomongnya. Ya, itu anehkan seperti itu. Ya, intinya ke sana. Ya. Rumah saya sendiri juga awalnya juga nggak ada itu. Ya, mungkin akhirnya ya tak kena ciri-cirian orang jawabannya sedih kan, gitu ya. Karena memang begitu keturunannya. Ya. Termasuk nanti kalau kita menyangkut terkait dengan pola dan cara beristinja, membersihkan istinja termasuk toharoh nantinya. Ini sok nusen. Hadis Rasulullah itu nusen bosok asari lebih ngisi tuyu ini iso ojo madhep kiblat atau membelakangi kiblat berarti kloset ini iso ujur ngalor ngidul ojo ujur ngadep kulon utawa ngetah wis kadung Pak wis kadung kapan wis kadung itu tapi ini iso pasti duit diobat koset. Ini salah. Ini kan saya ya. Saya jual itu bukan nggak ada di tempat lain kok ya. Apa? Kalau saya jual di ujungan kelihatan aku ingin sih ya main keren. Ayo ini rawat. Yo karena apa berdekat karena Oke, lanjut. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nomor kali itu wajib kafaika salasan. Basuhlah kedua telapak tanganmu 3 kali. Jadi mari niat, mari bismillah, lalu membersihkan telapak tangan. Bukan tangan semuanya, telapak tangan. Nah, dalam hal ini dipertegas telapak tangan karena membersihkan telapak tangan diusahakan karena Islam itu mengidentikan kebaikan itu kanan, kejelekan itu kiri. Kebaikan itu kanan, kejelekan itu kiri. Maka segala sesuatu itu didahulukan. Meskipun itu hanya membasuh telapak tangan, maka yang didahulukan adalah telapak tangan kanan. Caranya telapak tangan kanan
kali, baru telapak tangan kiri 3 kali, bukan kanan kiri kanan kiri kanan kiri, tidak seperti itu dengan dalam tajwid. Jadi telapak tangan 3 kali. Untuk apa? Supaya tangan bersih. Jenenge tangan. Jenenge tangan. Tangan kan macam-macam. Ya orang sih dicekel, kadang-kadang sih dicekel bersih, kadang-kadang dicekel itu gak bersih, kotor, bahkan najis. Nah, supaya bersih dibersihkan dulu. Karena ada lanjutannya. Ini sekalian. Wastanya bil araki au nahwi. Kemudian sikat gigi dengan kayu arak, kayu siwak itu atau yang sepadan. Sikat gigi. Mereka sikat gigi diterjemahkan dengan yang lain karena sikat giginya sebelumnya berumur. Nah ini kalau bisa tidak dengan sikat gigi tidak, ya ini diteruskan summa tamat mago atau tamat mat wastas sik min kafin wahidin. Kemudian berkumur dan menghirup air ke hidung dengan satu tangan. Untuk ini kita tak praktek kok. Mungkin kira-kira sampai pojok enggak ya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mikra. Oke. Kemudian kumurnya satu tangan, botengen tidak begini. Cuma ada tangan siji pak, gak seger. Nah, kurang akeh pak. Ya kalau kurang akeh ini ya boleh saja. Saya pernah mengikuti kajian takjil waktu itu ketika saya wakil sekretaris pendidikan Surabaya tahun 2005 2010 itu kajian takjil sebelum rapat prodi itu sampai tuntas ini kajian selama 5 tahun harus selesai. Kalau begini boleh, tapi ketika memasukkan air ke mulut dan ke hidung hanya satu tangan. Sing biasa kumur sih pinter, mari orang pinter. Mau tak biasa ini? Kerja waktu kumur jangan menghirup air ke hidung jadi satu sekalian. Itu pun bagaimana membuang air kumur dan membuang air yang ada kondisi hidung tadi tidak dijelaskan di sini. Dibuang ke Arab, apa ke kanan, apa ke kiri tidak dijelaskan. Cuma secara umum sekali lagi Islam itu kanan itu tanda kebaikan, alamat kebaikan, bukti kebaikan, kiri itu tanda kejelekan. Karena kejelekan buang air kumur itu pun elek sih. Karena elek maka buangnya pojok mengarep, pojok ke kanan, tapi buangnya ke kiri. Tapi pojok kantor. Dan kebetulan sibuk di jajar-jajar itu yang berganjaran ganjaran malah dosa saja. Itu termasuk jalannya kalau kita beluda, menurut saya bu, ya ini beluda. Ini pas sudah motor beluda, umpamanya waktu kilometer ini, waktu misalnya kalau di luar dekat warung mas, ya. Ini kalau beludanya ke kiri, tidak ke kanan, seperti itu. Sampai kalau naik mobil, kemudian mau meludah bagaimana? Ya bawa tisu. Ini kalau bisa membuka jendela yang kiri, buka ke kiri. Tapi masa buka ke kiri dong, delok buri, ojo kan delok buri, baru itu kemudian ya sini orang sopan. Itu. Nah, sing repot sopir sekali sini no kanan. Sopir kan kembali kanan. Ya bagaimana caranya? Disepokoi caranya apa lah. Itu maunya tadi ke kiri sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian basuh tangan, ya. Tangan telapak tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kemudian berkumur. 1, 2, 3. Oke, deh. Setelah itu bu, setelah itu yang berikutnya, nah ini watanzil
taf'alu dzalika salasan. Lakukan seperti itu adalah 3 kali. Jadi kumur dan menghirup air kencing itu 3 kali. Wa barik fihi ma lam takun sha'iman. Dan apa? Kalau kamu dalam keadaan poso, ketika menghirup air kencing itu segambarnya ojo remen-remen gitu aja. Kenapa? Kalau teman-teman nanti bisa masuk, ya gitu aja. Nih teman-teman kok bisa masuk. Kalau mawon, intinya itu aja. Nih poso, ngemenurut air kehidup, ojo nemen. Nih poso, masuk gak poso, nanti umur sampai Indonesia kadang-kadang 3 tahun yang lalu ada coba berwudu ibu-ibu Aisyah. Itu cerita ibu-ibu itu. Orang saya umur itu cerita. Tidak ada turunan. Itu biasa. Karena secara kebetulan ibu-ibu Aisyah kembali itu Bu Afan ikut lomba yang disertakan itu lomba itu. Oh ya, sejarah yang ngerti karena belum pernah menerima pelajaran hadits. Jadi kok biasa. Kalau boleh, kemudian sumaksil wajahaka salasan. Kemudian basuhlah wajahmu 3 kali, membasuh muka 3 kali. Terus yang namanya muka dipraktekkan oleh ulama tajik, oleh mandat tajik. Itu yang namanya muka itu nggak usah buka. Kok biasa? Yang namanya muka itu batas rambutnya. Nah, ini namanya muka. Karena itu kalau bahasa muka ya gini, bukan gini. Nek gini saya kering. Kalau kering maka wudunya belum sah. Kalau wudunya belum sah, secara otomatis sholat yang juga tidak sah. Kan gitu, Bu. Ya, paham ya? Nah, dari situ maaf Bu, dosa ini. Sekarang itu lagi timbul paham-paham yang lain. Ya, paham yang lain itu dosa. Kalau orang itu sholat, ibu-ibu terusnya, kalau ini tidak ditutup, kalau sholatnya rukunnya menjauh kayak apa jilbaban dengan itu ada yang berpendapat itu sholatnya nggak sah. Menjauh. Padahal yang namanya muka itu ini tidak di sini. Gitu. Ini timbul paham baru. Ya, orang-orang yang ingin memusuhi Muhammadiyah yang tidak sama dengan Muhammadiyah tapi musuhi Muhammadiyah. Nek ngono ya ngono tapi ojo. Jelas mati ngomong gitu. Betul jadi harus gitu. Menurut saya pernah. Satu ketika saya pasang di Facebook saya kegiatan SD Muhammadiyah 11. Kemudian setelah saya pasang di Facebook saya, ternyata ada yang komentar, sayang ustazahnya pakaiannya tidak santai. Apa yang maksud santai? Menyebutkan ayatnya. Karena Islam itu wanita itu harus menutup aurat jilbab. Yang namanya jilbab itu tekon buku sampai bisa terus. Kados panjenengan sing mana kambing itu terutama ibu yang baju Aisyah kan ada baju sendiri, ada bawahan sendiri, itu dianggap tidak syar'i. Habis bahkan bisa enggak ning ngono gak syar'i ya ben nek neraka ya sampeyan dhewe cek terus warga ijen. Karena itu sudah disahkan, sudah diputuskan oleh majelis tajik dan itu sudah tergolong menutup aurat. Sing penting nek desa ono celana ojo maisi jilbaban, kerudungan berukut, tapi liku-liku tubuhnya masih nampak, itu yang namanya tidak syar'i. Selanjutnya, orang ini tak tentu dirimu sekalian, biar tahu, ya, biar pas. Kemudian setelah membasuh muka 3 kali, karena membasuh muka itu tangan kita ada manfaatnya. Ada manfaatnya apa? Jari tengah itu
Bagian untuk menyela-nyelai sudut-sudut mata. Sehingga orang ketek bersih. Kemudian ibu jari ini menyela-nyelai jambutnya. Jangan bicara jambut itu orang lanang dia jambut toh. Perempuan juga punya jambut. Ini jambut belakang. Ini jambut kabel anak dia jambut. Jadi ini ada fungsinya. Pegang logo. Kalau kayu, ya. Kalau pakai kayu, menurut saya itu boleh-boleh saja. Yang penting itu teknis. Kalau menurut saya, kalau pakai kayu itu lebih baik begini tuh kayunya. Tak ambil stres, saya ambil pakai. Itu lebih sempurna. Tapi ambil di kolamnya air itu tidak apa-apa. Gedenya juga. Kalau jedingnya besar tadi, itu menurut saya lebih aman ambil dari dengan gayungnya saja. Supaya apa? Kalau mungkin bekas tangan kita ada kotorannya, gak satu kotor. Kalau saya gitu, ini aja boleh. Apa boleh? Boleh. Lupa ini kan air mustahmal, siapa sih ngomong air mustahmal? Kalau mustahmal, kalau gini, nerocor ini mustahmal. Menurut fikih yang lainnya. Kalau menurut fikih Muhammadiyah tidak sih. Ya, jadi yang baik lebih baik ini aja Bu, nggak usah disiram. Kalau disiram itu andai kata iya, monggo. Berarti yang kiri yang nyiram, yang bukan yang tangannya meratakan. Boleh, menurut saya boleh. Tapi lebih utama lebih begini. Karena apa? Memang tuntunannya begitu dua tangan itu. Tapi terocohan apa terocohan? Ya, ada bekasnya itu ojo sampai pisau ini ya, balik lagi ya. Kira-kira seperti itu, oke? Setelah itu ibu sekalian, setelah masuk muka, nah, kemudian dilanjutkan dengan, nah ini, nah, kemudian membasuh tangan itu. Wa'aidiyakum ilal marafiq, membasuh tanganmu sampai ke 2 sikut turun. Itu juga dilakukan 3 kali dan tentunya yang kanan dulu. Al-Quran ayatnya wa'aidiyakum ilal marafiq, kedua tanganmu sampai ke siku. Kalau kedua tangan sampai ke siku, maksudnya tak lapis di sana sampai ke siku. Ini kan. Kalau kan umumnya kita kan begini ya kan? Tanpa satu aja. Umumnya kan gini kita. Menurut aja, apakah itu nggak sah? Jangan mengatakan saya tidak sah. Itu namanya sekut ke tangan. Yang namanya tali sikut ya begini. Kalau pakai gayung tadi bisa. Kalau saya nggak bisa pakai gayung gini aja ini. Saya ambil set. Kan gampang kok. Nah itu banyak teknis. Ada kata sampai pakai gayung disiram, ya bisa. Tapi kadang-kadang nyiram, gak kena tangannya malah kena awalnya. Bukan orang lain. Nah gitu kan. Ada kata gini. Apa tujuannya? Satu, sesuai dengan ayat Allah. Yang kedua, kalau kita begini, nek mau soal gak rotok, gak nutup kemungkinan si kutil segaring. Harus pengen cok. Si kutil segaring. Tapi kalau begini, ada kata gak sampai dikosok, lupa atau kelewatan ngosokin, ini kan orang terocohannya banyak, mesti kena banyak. Loh, itu fungsinya. Makanya tuntunan Rasulullah itu sangat luar biasa. Beda dengan yang begini. Pak, ketika begini kan nggak bisa. Ya, sampai itu dengan dia. Tapi ya kajian-kajian yang pernah saya ikuti itu tidak begitu. Yang sempurna ya begini. Makanya ini orang yang tuangnya aku itu hukum apa? Kalau di kamu kita memang enak. Kalau lombaannya ini saya tahu. Di sini tahu lombaannya. Saya di situ ada masjid Namira, masjid Syaklan. Kalau di Masjid Agung juga Masjid apa sudah ada itu lombaannya. Tapi tidak semuanya. Ya, ini ibu yang saya hormati. Kemudian berikutnya, kalau sudah 3 kali kanan, 3 kali kiri, bukan kanan kiri ya.
Ya, yang banyak juga kanan kiri, gitu kan. Nah, kemudian berikutnya adalah wamsahu biruusikum. Yang namanya mengusap dengan membasuh itu beda. Kalau membasuh itu airnya sampai mengalir. Nek mengusap itu pokoknya tangannya jelas. Ambil air, dibuang boleh. Kalau Pak Syaikhul Zaini mengatakan masuk ketika air, ketika membasuh tangan tadi kan tangannya masih basah. Maka langsung wamsahu biruusikum. Kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala itu bukan gini. Meskipun ada yang berpendapat itu boleh, ya silakan, nggak apa-apa. Kita nggak menyalahkan yang punya pendapat seperti itu, nggak menyalahkan yang punya pendapat seperti itu. Tapi menurut tajwid, ya dituntunkan yang namanya mengusap kepala itu ya ambil air atau airnya karena dibasahi langsung coba ke belakang, kembali ke depan, langsung tarik ke telinga. Di ayat tadi tidak ada bahasa telinga. Di ayat tadi tidak ada berkumur, gitu kan? Nah, itulah maknanya, itulah manfaatnya yang namanya hadis Rasulullah. Rasulullah itu memberikan kesempurnaan karena juga atas dasar wahyu Allah. Betul begini, kepalanya langsung ke depan dengar. Nah, makanya kalau di sekolah-sekolah di masjid-masjid itu supaya ibu-ibu juga bisa apa namanya wudhu dengan sempurna, maka diadakan tempat wudhu lagi sendiri, perempuan sendiri karena harus melepas kerudung dan seterusnya. Saja. Lalu kalau sudah seperti itu, maka yang terakhir adalah membasuh kedua kaki, hilang ka'bain sampai ke mata kaki. Mata kaki itu kemiren. Bisa kemiren. Tidak harus sampai jengkol. Kadang-kadang kalau kita lihat orang wudhu di masjid-masjid itu kan sampai jempol. Dan kadang-kadang kalau anak-anak misalnya anak-anak itu ya perlu kita sempurnakan. Jadi mata kaki ya gitu. Mata kaki itu bahkan bisa itu diserahkan. Kalau mata kaki itu disela-sela dengan jari tangan kanan. Atau kalau kaki kanan ini sampai gini kan. Supaya rata. Nah, setelah kaki kanan yang kanan, kemudian kaki yang kiri. Nggak harus sampai ke artinya sampai mata kaki itu, kalau mata kaki persis ya, kemudian juga nanti ada kelewatan, tidak dilebih gigi. Dalam buku. Kalau nggak bisa buku, ya sebisa. Sebisanya. Intinya apa? Kita tidak meremehkan. Kalau kita nggak bisa, karena kesehatan dan seterusnya, ya sebisanya. Yang namanya sebisanya, ya Allah alam, ujungnya, bisa ngono. Yang tahu persis kita bisa atau tidak hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu selesai berdoa. Doa yang gampang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nama tambahan Allahumma dan seterusnya. Ini melalui contoh ini ya boleh-boleh saja, tapi di jalan saja itu cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perlu ini oke. Perlu melawan. Ya, insya Allah nanti kalau ada beberapa hal yang pertanyakan sama catat, teman-teman catat. Jadi kita akan pada pertemuan yang akan datang. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.